Konon, Profesor Chian Susan, yang dikenal sebagai Bapak Program Antariksa China, menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan mendalami ilmu pengetahuan tubuh manusia dan kemampuan supranatural. Hal ini mungkin terkait dengan rekannya di Amerika Serikat, Jack Parsons. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang Jack Parsons, salah satu ilmuwan paling kontroversial dalam sejarah yang juga dikenal sebagai ahli sihir hitam. Tim roket bunuh diri. Pada tahun 1936, tiga pemuda penuh harapan mengetuk pintu kantor Profesor Theodore von Karman di Institut Teknologi California Caltech, berharap mendapat dukungan untuk proyek penelitian roket mereka. Di antara mereka adalah Frank J. Molina, mahasiswa doktoral tahun kedua, Ed Foreman, seorang mekanik, dan Jack Parsons, tokoh utama cerita ini. Pada awal abad ke-20, roket masih dianggap abstrak dan eksplorasi luar angkasa tampak mustahil. Namun Profesor von Karman, seorang insinyur kedirgantaraan terkemuka, tertarik dengan rencana mereka dan setuju memberi akses ke Laboratorium Aeronautica Guggenheim serta dukungan teknis. Molina menjadi ahli teori teknologi penerbangan, Foreman sebagai mekanik, dan Parsons sebagai ahli kimia otodidak. Tim mereka dikenal sebagai tim roket bunuh diri karena sering terjadi ledakan dalam eksperimen mereka resmi berdiri. Karena anggaran terbatas, mereka sering memperbaiki peralatan dan bangunan yang rusak akibat ledakan, hingga akhirnya memindahkan eksperimen ke lembah di Pasadena, lokasi yang kemudian menjadi Laboratorium Propulsi Jet JPL. Pada awal 1937, tim mereka kedatangan dua anggota penting, Apollo M. O. Smith, mahasiswa aerodinamika dan dinamika fluida, serta Chian Susan, murid kesayangan Profesor von Karman. Chian Susan tiba di Amerika Serikat pada 1935 dan meraih gelar magister dari MIT pada 1936, lalu melanjutkan studi di Caltech. Ia jarang menghadiri kegiatan sosial, hanya aktif di tim roket bunuh diri. Banyak yang menganggap penelitian roket Amerika baru dimulai setelah Perang Dunia II dengan kedatangan ilmuwan roket Hitler, Wernher von Braun. Meski von Braun adalah pionir antariksa, tim roket bunuh diri Caltech juga memberikan kontribusi besar pada awal penelitian roket. Namun kontribusi mereka sering terlupakan, hanya disebut sebagai catatan kaki dalam sejarah program luar angkasa Amerika. Pada Mei 1937, Chian Susan menerbitkan makalah yang menghitung optimasi untuk badan roket dan nozzle, menunjukkan bahwa nyala api roket harus ramping agar stabil di ruang angkasa. Implementasinya sulit, terutama karena bahan bakar padat yang mudah mengedap dan terbakar sekaligus, menyulitkan kontrol roket. Jack Parsons, tanpa latar belakang pendidikan tinggi, terinspirasi dari buku-buku alkimia kuno dan metode api Yunani Kekaisaran Bizantium, menemukan perekat yang mencegah endapan bahan bakar, memastikan pembakaran efisien dan merata. Berkat penelitian revolusioner Parsons, tim roket bunuh diri mendapat dukungan keuangan dari militer Amerika. Pada tahun 1942, Jack Parsons mendirikan Aerojet dan mengembangkan bahan bakar jet cair baru yang mendorong perkembangan roket. Namun kesuksesannya di bidang roket dibarengi dengan kegemaran lain yang kontroversial, membuat penelitian terhadap dirinya menjadi kompleks. Sihir hitam. Jack Parsons lahir di Los Angeles pada tahun 1914. Ketika Parsons masih bayi, orang tuanya bercerai karena perselingkuhan ayahnya, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya yang didukung oleh kakeknya yang kaya raya. Parsons kecil, meskipun kaya,
tidak memiliki banyak teman dan sangat gemar membaca novel fiksi ilmiah yang memicu minatnya pada penelitian roket. Pada usia 12 tahun, Parson bertemu sahabat sejatinya, Edward Foreman, yang kemudian menjadi mekanik dalam tim roket bunuh diri. Keduanya sangat antusias terhadap fiksi ilmiah dan menciptakan moto per aspera ad astra dengan usaha keras mencapai bintang. Pada usia 14 tahun, mereka melakukan eksperimen di taman belakang rumah Parson, menciptakan lubang besar dan kemudian meledakkan toilet sekolah, menyebabkan Parson dikeluarkan dari sekolah. Meskipun demikian, Parson berhasil masuk ke Universitas Stanford, tetapi karena depresi besar dan meninggalnya kakeknya, keluarganya jatuh miskin dan Parson harus bekerja sambil kuliah hingga akhirnya tidak mampu menyelesaikan pendidikannya di Stanford. Parson kemudian fokus sepenuhnya pada penelitian roket. Pada tahun 1934, Parson menikahi Helen Northrop dan bertemu Frank J. Malina, seorang ahli matematika, dalam sebuah kuliah tentang roket di Caltech. Mereka membentuk tim roket bunuh diri yang terkenal karena sering mengalami ledakan saat eksperimen. Pada tahun 1939, Parson mulai tertarik pada ajaran Aleister Crowley dan bergabung dengan Ordo Templi Orientis, OTO, sebuah kelompok yang dikenal dengan praktek sihir hitamnya. Crowley, yang mengklaim dirinya sebagai inkarnasi setan, mendirikan organisasi kelima yang mengajarkan sihir hitam, termasuk ritual seksual yang mengerikan. Parson, sebagai pengikut setia Crowley, percaya bahwa kekuatan kehendak dalam The Book of the Law Crowley adalah arah perkembangan peradaban manusia. Parson yakin bahwa sihir hitam membantu perkembangan penelitian roketnya. Saat uji coba bahan bakar roket, Parson sering terlihat melafalkan mantra-mantra sihir hitam di samping roket. Setelah mendirikan Aerojet, Parson memiliki sumber penghasilan dan semakin tenggelam dalam dunia sihir hitam, mengadakan ritual seksual di rumah besarnya yang sering dikeluhkan oleh tetangga. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, Parson diakui memiliki imajinasi yang tak terbatas dan produktif yang sangat mempengaruhi perkembangan penelitian roket. Pada tahun 1941, didorong oleh sikap toleran Ordo Templis Orientis, OTO, terhadap seks, Jack Parson terlibat dalam hubungan terlarang dengan adik iparnya, Sarah, yang membuat istrinya Helen sangat marah. Pada tahun 1944, karena kehidupan sosialnya yang kacau dan keyakinan agamanya yang sulit dipahami, Parson dikeluarkan dari Jet Propulsion Laboratory dan Aerojet. Sejak itu, ia sepenuhnya terlibat dalam praktek sihir hitam. Pada Januari 1946, Parson bertemu dengan Marjorie Cameron, seorang wanita berambut merah yang segera ia yakini sebagai wanita merah untuk ritual pemanggilannya. Terpesona oleh penampilan dan status ilmuwan muda Parson, Cameron jatuh hati padanya. Mereka kemudian terlibat dalam serangkaian ritual pemanggilan untuk memanggil Dewi Babylon dan melahirkan putrinya, Moonchild. Pada Oktober 1946, Parson bercerai dari Helen dan menikahi Cameron 4 hari kemudian. Parson terus mengajarkan pengetahuan mistisnya kepada Cameron yang semakin mendalami dunia sihir hitam. Crowley, guru mistisisme Parson, sangat menentang ritual pemanggilan wanita merah Parson. Percaya bahwa ritual tersebut bisa memanggil energi dan dimensi yang tidak dapat dikendalikan, yang akan membawa bencana besar. Ramalan Crowley terbukti benar. Kecintaan Parson yang hampir gila terhadap sihir hitam menyebabkan hubungan rumah tangganya dengan Cameron memburuk. Cameron bahkan melakukan aborsi tanpa sepengetahuan Parson yang membuatnya sangat marah. Setelah Perang Dunia II, Cameron pergi ke Eropa untuk belajar seni dan menjadi terkenal di dunia seni. Sementara itu, pernikahan mereka hanya tinggal nama. Pada 17 Juni 1952, Parson mengalami ledakan besar saat melakukan eksperimen bahan peledak di rumahnya,
yang mengakibatkan kematiannya pada usia 37 tahun. Setelah kematiannya, Cameron kesulitan menerima kehilangan Parson dan yakin kematiannya disebabkan oleh pembunuhan oleh pemerintah Amerika Serikat, bukan kecelakaan. Cameron percaya bahwa Parson telah membuka portal ke dimensi lain melalui ritual wanita merah tahun 1947 yang kemudian memicu insiden UFO Roswell. Pada tahun 1952, terjadi banyak laporan penampakan UFO di seluruh dunia. Cameron yakin bahwa sebelum kematiannya, Parson telah menjalin kontak dengan makhluk cerdas dari dimensi yang lebih tinggi, dan kematiannya membuat marah makhluk-makhluk ini, menyebabkan penampakan UFO di Washington dari 12 hingga 29 Juli 1952. Setelah kematian Parson, Cameron beberapa kali mencoba bunuh diri dan berusaha berkomunikasi dengan roh suaminya melalui ritual pemanggilan arwah, menyebabkan ia dianggap gila oleh masyarakat. Di akhir hidupnya, Cameron dengan tekun menyusun berbagai naskah suaminya hingga ia meninggal pada tahun 1995. Cian, Susan, dan ilmu pengetahuan manusia. Di belahan dunia lain, mantan rekan Parson, Cian Susan, pada tahun 1955 dengan susah payah kembali ke China. Ia kemudian mengabdikan dirinya pada industri penerbangan negara tersebut, mempercepat kemajuan peluncuran misil dan bom atom China setidaknya 20 tahun. Cian dijuluki sebagai Bapak Misil, Bapak Roket, serta pahlawan 2 bom dan 1 satelit di China. Di masa tuanya, Cian mendalami penelitian tentang ilmu pengetahuan manusia dan kemampuan supranatural. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa keyakinan Cian terhadap kemampuan supranatural dipengaruhi oleh Parson, ada kemungkinan hubungan antara keduanya. Cian Susan lahir pada tahun 1911 dan Parson pada tahun 1914. Keduanya memiliki ketertarikan besar terhadap hal-hal yang belum diketahui, seperti penelitian roket yang dianggap sebagai mimpi yang tidak mungkin tercapai pada masa itu. Parson percaya bahwa kekuatan pikiran adalah gabungan dari nasib manusia dan keyakinan sejati dalam hati yang berhubungan dengan teori fisika kuantum. Dalam karyanya On Human Science and Modern Technology, Cian Susan juga membahas prinsip dasar dari kemampuan supranatural dan Qi sebagai kontrol manusia terhadap tubuh atau benda lain melalui kekuatan pikiran. Cian berpendapat bahwa kekuatan pikiran ini dapat melampaui batasan waktu dan ruang dan merupakan arah perkembangan ilmu pengetahuan manusia di masa depan. Sejak akhir abad ke-20, para psikologi di China sering dianggap sebagai pseudoscience. Cian Susan pernah mengatakan bahwa Qigong, kemampuan supranatural, dan ilmu pengobatan tradisional Tiongkok adalah 3 hal yang berbeda, namun pada dasarnya adalah satu kesatuan. Ilmu pengetahuan manusia yang paling penting adalah penelitian tentang kemampuan supranatural. Buku Cian Susan On Human Science and Modern Technology dibagi menjadi 3 tingkatan. 1. Ilmu dasar, termasuk fisiologi, psikologi, dan ilmu saraf. Penelitian ini dimulai dari organ, jaringan, dan sel tubuh untuk memahami bagaimana tubuh manusia bekerja sebagai satu kesatuan, serta bagaimana otak manusia menghasilkan pemikiran. 2. Ilmu terapan, meneliti bagaimana ilmu dasar dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti teori pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Barat. Penelitian ini juga mencakup ergonomi dan ilmu gizi. 3. Teknologi terapan, mencakup cara-cara untuk mengobati penyakit, mencegah penyakit, dan mengembangkan potensi manusia, termasuk pengembangan kemampuan supranatural manusia. Ketiga tingkatan ini dihubungkan oleh jembatan filosofis yang disebut pandangan manusia dan alam, Ren Tian Kuan,
yang menekankan harmoni antara manusia dan alam dengan keyakinan bahwa Qi adalah asal mula segala sesuatu. Ketika membahas penelitian Qian Shusen tentang ilmu pengetahuan manusia dan kemampuan supranatural, banyak orang mungkin akan mencibir. Namun mereka yang membaca karyanya akan memahami bahwa penelitian Qian Shusen tentang kemampuan supranatural cukup rasional. Pada tahun 1987, terjadi kebakaran besar di Taxing Anling, Heilongjiang. Saat itu, seorang guru kemampuan supranatural terkenal, Yan Xin, mengklaim bahwa ia memadamkan kebakaran tersebut dengan Qigong dan bahwa Qigongnya dapat mencegat bom atom. Qian Shusen dengan tegas mengkritik Yan Xin, menyatakan bahwa Yan Xin telah menyimpang ke dalam mistisme dan menekankan bahwa baik kemampuan supranatural maupun guru kemampuan supranatural tetaplah manusia, bukan dewa. Setiap ilmuwan memiliki rasa ingin tahu yang mendorong mereka untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum diketahui. Bagi mereka yang jauh dari sains, mungkin sains tampak serba bisa, tetapi para peneliti tahu bahwa pengetahuan manusia saat ini hanya mengungkap sebagian kecil dari alam semesta. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.